warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal. Untuk video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang pengujian hipotesis, babnya uji distribusi T yang satu sampel. Pada kesempatan kali ini saya ingin pembahasan di soal. Kenapa ingin saya bahas pada aplikasinya di soal? Biar mahasiswa lebih paham bagaimana cara pengerjaan dan step-stepnya dari mulai langkah pertama sampai yang langkah terakhir, kemudian untuk pengambilan kesimpulan. Ini soalnya, telah dilakukan pengumpulan data tentang produktivitas padi di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan sampel 20 lokasi penelitian, diperoleh data tentang produktivitas padi tiap hektar dalam satuan ton sebagai berikut. Soal ini saya ambil dari buku Prof. Sugiono. Halamannya berapa ya? Lupa halaman berapa. Bisa dicari di bukunya Prof. Sugiono ada. Kita gunakan taraf nyata 5%, berarti kalau dijadikan desimal 0,05. Ini datanya. Berarti ini data 7, 10, 9 sampai yang terakhir 43. Ini data yang telah dikumpulkan. Pertanyaannya, buktikan hipotesis bahwa poin A, produktivitas padi sama dengan 8 ton per hektar. Yang kedua, poin B, produktivitas padi paling sedikit 5 ton per hektar. Poin C, produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Kita bahas atau kita buktikan hipotesis ini apakah terima atau tolak H0 per poin. Yang kita bahas dulu poin A. Apakah benar produktivitas padi itu sama dengan 8 ton per hektar? Ini ya pengujian hipotesis poin A. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan membuat formulasi hipotesis. Kenapa? Langkah pertama ini membuat formulasi hipotesis karena di sini hipotesis kita gunakan untuk membuat suatu keputusan yang akhirnya kita gunakan di dalam kesimpulan. Kalau langkah ini kita lewati, sebenarnya tidak bermasalah, tapi nanti waktu kita membuat keputusan dan mengambil kesimpulan akan terjadi kebingungan. Makanya langkah pertamanya menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Hipotesis 0, produktivitas padi sama dengan 8 ton per hektar. Melawan H1, kebalikannya hipotesis 0, berarti produktivitas padi tidak sama dengan 8 ton per hektar. Menentukan formulasi hipotesis sudah selesai. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi. Jadi nama lain dari taraf nyata, taraf signifikansi, dan T-tabel. Langkah kedua ini T-tabel. Di sini kan uji T, berarti kita gunakan T-tabel. Kalau kita menggunakan nanti uji F, maka yang digunakan juga F-tabel. Jadi T-tabelnya, tabelnya ini menyesuaikan dengan uji apa yang akan kita lakukan. Taraf signifikansinya 5%. Kalau dijadikan desimal 0,05. Di sini T ini T tabel ya. T dalam kurung 0,05 per 2 titik koma 20 min 1 sama dengan T 0,05 titik koma 19 itu 2,09302 atau kita tulis 2,093 saja pun tidak apa-apa. Lah di sini kenapa alfanya perlu dibagi 2? Karena di sini kita ujinya uji dua arah. Uji T tapi yang dua arah, dua sisi. Dua arah, dua sisi, dua pihak nama lainnya. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari ini, dari hipotesis 1. Kalau saya, cara gampangnya mengetahui apakah hipotesis kita itu satu arah atau dua arah, satu pihak apa dua pihak, itu dilihat dari hipotesis 1. Hipotesis satunya tidak sama dengan
Tidak sama dengan mengindikasikan bahwa bisa lebih besar, bisa kurang dari. Oleh karena itu nanti kalau di tabel, kita bacanya tabel, kita bacanya di sisi kiri dan sisi kanan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang satu arah dan dua arah. Nah, nanti kalau baca di tabel juga gitu. Ada alfa yang untuk satu arah, ada alfa yang untuk dua arah. Alfa itu nama lain dari taraf signifikansi, dari nama lain dari taraf nyata. Ini baca di tabel. Di atas ini taraf signifikansi ada dua, baris pertama, baris kedua. Yang ke bawah DF. DF ini kalau bahasa Inggrisnya Degrees of Freedom, kalau bahasa Indonesianya derajat kebebasan, DB. Itu kalau di T, DB-nya N min 1, banyaknya data dikurangi 1. Kalau di sini alfanya, gimana cara lihat alfanya? Alfa yang atas itu ketika dia yang baris pertama ini 0,25, 0,1, 0,5 sampai yang terakhir 0,001, itu ketika kita bacanya dibagi dua, tapi kita lihat dari satu sisi. Setelah dibagi dua, kemudian kita lihat dari satu sisi kiri atau sisi kanan. Kalau yang bawah tanpa dibagi dua, tapi langsung kita lihat, jadi dua arah. Yang atas itu satu arah, mana kursornya? Yang atas ini satu arah, yang bawah ini dua arah. Hasilnya sama aja, langsung ketemu. Ini ya 20, N-nya kan 20, berarti N-1 19. Terus kita kalau dua arah pakai 0,05, ketemunya 2.09302 gitu. Tapi kalau 0,05 dibagi 2 berarti kita lihatnya bukan 0,05 lagi tapi 0,025. Jadi kalau 0,05 tanpa dibagi 2 langsung pakai yang dua arah. Tapi kalau 0,05 dibagi 2 berarti kita pakai yang setelah dibagi 2, 0,025. Nih, ketemunya sama, 2,09302. Ini yang untuk dua arah. Sampai sini bisa kita lanjutkan langkah ketiga. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian yang pertama, tolak H0 ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Terima H0 ketika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Jadi di sini pengujian hipotesis itu sebenarnya membandingkan nilai T hitung dibandingkan nilai T tabel. Apakah T hitung itu lebih besar ataukah kurang dari, sama dengan. Kemudian kalau kita sudah bisa menentukan dia terima atau tolak, baru kita membuat suatu kesimpulan. Langkah keempat, menentukan nilai statistik uji. Nah, statistik uji ini rumusnya T hitung X bar min mu per S per akar N. X barnya itu rata-rata data, min mu-nya itu yang ada di hipotesis, per S. S ini standar deviasi dari data, per akar N, per akar dari banyaknya data atau sampel yang digunakan. Ini saya gunakan datanya, saya masukkan dalam Excel, saya hitung rata-ratanya ketemu 6,3, terus standar deviasinya ketemu 1,809333. Ini ya, T hitungnya 6,3 min 8. 6,3 tadi rata-rata hitungnya dari data, min 8. 8 itu dari hipotesis. Tadi hipotesisnya itu kan apakah benar produktivitas padi di Kabupaten Cianjur itu sama dengan 8 ton per hektar, per 1,8 itu standar deviasinya, per akar dari 20 itu banyaknya data, ketemunya min 4,22368, min 4,22. Setelah itu langkah kelima, menentukan kesimpulan.
Menentukan kesimpulan ini, kita harus membuat keputusan terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Apakah menolak H0 ataukah menerima H0. T tabelnya kita dapatkan 2,093. Kemudian T hitung min 4,22. Untuk menentukan keputusan ini, kalau T tabelnya positif dan T hitungnya negatif, ini sedikit susah. Karena untuk kembali ke sini, tolak atau terima, ini kriteria ini dilakukan ketika sama-sama positif. Tapi kalau ada salah satu yang negatif, alangkah lebih enaknya kalau kita gambarnya seperti ini. Ini mula-mula gambar terlebih dahulu kurvanya, kurva distribusi T seperti ini, kayak seperti distribusi normal. Terus kemudian tentukan letak dari T tabel. Karena di sini dua arah, jadi T tabel yang warna biru ini ada dua arah. Ini 2,093 di sini. Terus min 2093. Tabel ini bercermin. Ini kan T ini kan turunan dari normal. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Kalau di sini 2 plus 2, berarti di sini minus 2. Setelah itu beri arsir daerah kanannya tabel, T tabel, dan daerah kirinya dari tabel. Daerah ini dinamakan daerah penolakan H0. Yang daerah sini daerah penolakan H0. Daerah tengah sini daerah penerimaan H0. Setelah itu kita cari posisinya T hitung di sebelah mana. T hitung tadi ketemunya min 4. Karena dua arah berarti ada min, ada plus 4 ternyata di sini dan min 4 ternyata di sini. Jadi keputusannya adalah menolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Cianjur tidak sama dengan 8 ton per hektar. Tuh. Ini khusus yang poin A. Yang poin B. Poin B sama poin A untuk perhitungannya sama, tapi perbedaannya terletak di hipotesisnya. Nanti ada sedikit perubahan. Hipotesisnya langkah pertama, menentukan formulasi hipotesis. Berarti hipotesisnya tadi produktivitas padi paling sedikit 8 ton per hektar. Berarti paling sedikit tandanya itu minimalnya 5 ton per hektar. Paling sedikit itu berarti lebih besar sama dengan minimumnya dia 5 ton, paling sedikitnya dia 5 ton. Lebih dari 5 ton boleh, kurang dari 5 ton tidak boleh. Oleh karena itu H1-nya lawannya. Kalau paling sedikitnya 5 ton berarti lawannya paling sedikit berarti kurang dari 5 ton. Berarti H1-nya produktivitas padi kurang dari 5 ton per hektar. Langkah kedua, menentukan taraf nyata dan T tabel. Taraf nyata atau taraf signifikansinya 5%, 0,05. Di sini karena ujinya satu arah dari mana? Dilihat dari H1 kurang dari. Maka T-nya di sini tanpa dibagi 2. Berarti langsung pakai 0,05. Ini sama ya, 19 ketemunya 1,729. Kita lihat di tabel. Lah ininya sama N-1, tapi bacanya langsung di sini satu arah yang atas. Nggak pakai yang bawah lagi, pakai yang baris pertama 0,05, yang satu arah langsung seret ketemu 1,72913. Terus langkah ketiga masih sama, tolak H0 ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Terima H0 ketika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Langkah keempat, menentukan nilai statistik uji. Masih sama rumusnya, T hitung sama dengan X bar min mu per S per akar N. Ini sama, bedanya di sini T hitung. Kalau tadi 6,3 dibagi 8, di sini dibagi 5. Mu di sini tergantung hipotesis.
karena soalnya ini sama ya, cuman yang membedakan hanya hipotesisnya. Jadi perhitungan rata-rata dan standar deviasinya masih sama. Kita hitung di Excel ketemu 3,2298, 3,23 lah kita bulatkan. T tabel 1,729, T hitung 3,23. Kita gambar lagi. Sebenarnya nggak pakai digambar, ini sudah kelihatan ya. T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti tolak H0. Tapi kalau kita gambar seperti ini untuk memudahkan kita, maksudnya secara visual itu lebih enak. Kita gambar seperti ini. Perhatikan perbedaan daripada gambar yang pertama. Kita kan ini satu arah, kurva satu arah. Berarti tadi kan 1,729. Ini T-nya di sini 1,729. Daerah kanannya T tabel kita arsir, berarti ini daerah penolakan. Daerah sini, ini daerah penerimaan. Kenapa yang tadi di sini juga dikasih? Karena dia dua arah. Kalau satu arah nggak usah, salah satu aja. Kalau satu arah sisi kanan berarti di sini. Kalau nanti satu arahnya yang di sini, berarti seumpama hasilnya minus, ya di sini. Selebihnya itu daerah terima. Kalau yang dua arah tadi itu ya ada daerah terimanya di tengah, daerah tolaknya di pinggir. Tapi kalau satu arah, kalau sisi sini daerah tolak, daerah sini sisi terima atau kebalikannya. Ini sudah ketahuan mana daerah terima dan daerah tolak. Kemudian kita masukkan T hitung. T hitungnya masuk mana? T hitungnya ternyata masuk sini. Masuk sini berarti keputusannya tolak H0. Sama dengan kriterianya. Sehingga keputusannya tolak H0 dapat dikatakan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Cianjur kurang dari 5 ton per hektar. Oke, selanjutnya poin C. Hipotesisnya produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Paling tinggi berarti lebih besar sama dengan paling tingginya tuh 10 ton. Lebih dari 10 ton nggak boleh, tapi kurang boleh. Berarti lawannya produktivitas padi paling tinggi, berarti tandanya kurang dari sama dengan ya. Paling tinggi sama dengan 10 boleh, kurang dari 10 boleh, lebih dari 10 yang enggak boleh. Berarti H1-nya produktivitas padi lebih besar dari 10 ton per hektar. Langkah kedua masih sama kayak di poin B, sama ya, tanpa dibagi dua karena satu arah. T tabelnya masih sama. Langkah ketiga kriterianya juga sama, langkah keempatnya sama, rumusnya T hitung ini masih sama. Nah, bedanya di sini waktu kita memasukkan T hitung. Kalau tadi di poin B kan 6,3 dibagi min 5, di sini di min 10, ketemunya min 1,9272. Ini T tabel 1,729, T hitungnya min 919. Saya bulatkan dua pembulatan angka di belakang koma. Selanjutnya kita gambar. Berarti di sini, nah ini kan masih sama kayak yang poin B. Ini daerah tolak, ini daerah terima. Terus T hitungnya kan ketemunya min 919, berarti di sini berarti keputusannya, maaf ya, salah, keputusannya harusnya bukan tolak tapi terima H0, sehingga dapat dikatakan, ayo kita kembali ke formulasi hipotesis. Ini produktivitas padi paling tinggi, berarti kalau kita terima H0 berarti kita gunakan kata-kata yang ada di H0. Jadi di sini produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Berarti di sini sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Cianjur paling tinggi 10 ton per hektar. Jadi ini kesimpulannya. Jadi dari ketiga soal itu
Sebenarnya cara mengerjakannya sama, hanya nanti ada beberapa hal yang berbeda, seperti menentukan apakah dia satu arah atau dua arah, itu sangat berpengaruh di T-tabel. Terus penggunaan alfa itu taraf nyata atau taraf signifikansi, itu juga pengaruh ke kesimpulan. Jadi perhatikan penggunaan alfa ketika kalian membuat hipotesis juga. Nanti kalau penelitian sesungguhnya membuat hipotesis itu perlu dipikirkan, benar-benar dipikirkan itu ya. Untuk video kali ini saya kira sampai ini aja. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke masing-masing PJ kelas, nanti bisa disampaikan ke saya. Jadi kalian masih bingungnya di yang sebelah mana. Untuk materi minggu depan insya Allah saya usahakan, sangat-sangat saya usahakan untuk pembahasan tentang korelasi dan regresi. Tinggal 2 kali lagi, korelasi, regresi, dan selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Kalau untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.